Joko adalah seorang tukang kuli bangunan yang setiap harinya bekerja keras di bawah terik matahari, mengangkut batu bata dan menuangkan semen ke dinding rumah yang sedang dibangun. Meskipun pekerjaannya berat, ia tidak pernah mengeluh. Joko hidup sederhana dengan penghasilan yang pas-pasan. Hanya cukup untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia selalu berharap suatu saat nanti ia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, jauh dari penderitaan yang selalu ia alami. Biasanya, Joko pulang sore hari selepas asar. Tapi karena pekerjaannya harus dibereskan hari itu juga, Joko pun kerja lembur, pulangnya kemalaman. Waktu itu jam menunjukkan pukul 8 malam. Setelah seharian bekerja, Joko berjalan pulang dengan tubuh yang letih. Ia melintasi jalan setapak yang sunyi dan sepi, melewati hutan kecil di pinggir desa yang hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah dedaunan. Sebenarnya, jalan itu tidak pernah dilewati oleh penduduk desa setelah menjelang maghrib, karena dikabarkan banyak peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi, dari mulai suara burung gagak sampai tangisan seorang bayi. Tiba-tiba saja di tengah jalan, Joko dihentikan oleh sosok yang tinggi besar dengan mata merah dan biji mata yang hampir keluar. Kepalanya bertanduk, giginya berwarna hitam dan bertaring, kukunya panjang hitam dan runcing, rambutnya panjang dan kulitnya berwarna hijau. Konon, menurut mitos, sosok itu bernama Buta Ijo. Buta Ijo itu menawarkan sejumlah kekayaan dan kesuksesan hidup kepada Joko dengan sebuah syarat, yaitu asalkan Joko mau mengadakan sebuah kontrak perjanjian, memberikan perempuan yang masih perawan untuk dijadikan tumbal. Karena ambisinya yang sangat tinggi untuk menjadi orang kaya yang sukses, Joko pun tidak banyak berpikir. Ia merasa bahwa inilah kesempatan yang mungkin ia tunggu-tunggu, hingga akhirnya ia pun menerima tawaran kontrak perjanjian itu. Sejak saat itu kehidupan Joko berubah drastis. Ia membuka toko bangunan. Toko bangunannya sangat ramai oleh pembeli. Orang-orang yang sebelumnya tak pernah mendengar nama Joko kini berdatangan untuk membeli bahan bangunan di tokonya. Semen, pasir, batu bata, dan kayu, semuanya laris manis. Joko yang dulunya hanyalah seorang kuli bangunan yang sulit mencari nafkah, kini memiliki toko yang terus berkembang. Dalam waktu singkat, tokonya menjadi tempat yang sangat populer. Kehidupan Joko berubah drastis. Ia mulai memperoleh keuntungan yang luar biasa, dan dalam beberapa bulan ia membangun rumah yang besar dan mewah, serta membeli mobil. Ia bahkan mampu membuka cabang toko bangunan di kota lain. Setiap hari, tokonya penuh dengan pembeli yang datang dari berbagai penjuru. Mereka seolah-olah tertarik untuk berbelanja tanpa alasan yang jelas. Seakan-akan ada daya tarik gaib yang membuat mereka tidak bisa menahan diri. Namun, seiring berjalannya waktu, Joko mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa semakin terobsesi dengan kekayaan yang ia peroleh. Pikirannya dipenuhi oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi. Meskipun ia semakin kaya, ia merasa ada sesuatu yang kosong dalam dirinya. Suatu malam,
Saat ia duduk sendirian di kantornya, Joko mendengar suara bisikan halus. Suara itu memanggil-manggilnya, seolah ingin mengendalikannya lebih jauh lagi. "Joko, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi," suara itu berkata. Joko merasakan ketakutan, namun ia tak bisa menolak. Ia merasa bahwa jika ia menolak, maka segalanya akan hilang. Toko yang ramai, kekayaan yang ia nikmati, semua itu akan lenyap begitu saja. Ia terjebak dalam lingkaran kekayaan yang datang dengan cara yang tidak wajar, dan ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Meskipun begitu, Joko terus melanjutkan usahanya. Toko bangunannya semakin besar dan ia semakin kaya. Namun, ia mulai merasa terasing. Keluarganya semakin jauh darinya. Teman-teman lamanya pun mulai menjauh. Mereka merasakan ada yang berubah dalam diri Joko. Ia yang dulu ramah dan sederhana, kini menjadi seorang yang penuh dengan kecemasan dan keserakahan. Pada puncaknya, Joko menyadari bahwa ia telah kehilangan dirinya sendiri. Kekayaan yang ia dapatkan bukanlah kebahagiaan yang sejati. Ia merasa terisolasi, dan meskipun hidupnya dipenuhi dengan harta, hatinya kosong. Suatu malam, ia berdiri di depan toko bangunannya yang megah. Tiba-tiba, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Pada akhirnya, Joko menyadari bahwa segala sesuatu yang didapat dengan cara yang salah, meskipun tampak menggiurkan, akan selalu datang dengan konsekuensi. Ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi ia tahu bahwa ia harus menerima kenyataan bahwa kekayaan itu datang dengan harga yang harus dibayar. Toko bangunan Joko tetap ramai, namun pemiliknya hidup dalam bayang-bayang kekayaan yang datang dari pesugihan buta ijo. Meskipun ia memiliki segalanya, ia kehilangan kebahagiaan sejati yang sebenarnya sangat ia inginkan.